Baik, kita akan menyampaikan informasi terkait dengan peserta kelas yang akan melaksanakan ujian pada jadwal UAS. Ini adalah segmen ketujuh untuk pembahasan. Ya, kita akan lanjutkan di slide berikut. Ya, pada slide ini ditunjukkan ilustrasi berkaitan dengan penjelasan untuk mahasiswa yang akan mengikuti ujian pada jadwal UAS. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya bahwa hasil dari keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kelas online itu akan berkontribusi kepada penilaian. Jadi penilaian yang sudah digabungkan untuk modul A, modul B, dan modul C itu nanti akan diolah dan sudah diolah oleh tim dosen termasuk terutama oleh dosen pengampu pertama. Ini adalah ilustrasinya. Jadi misalkan peserta kelas itu memiliki distribusi nilai yang seperti ini begitu ya. Jadi dari distribusi nilai yang rendah sampai yang tinggi. Dari situ berkaitan juga dengan data keaktifan mahasiswa terkait dengan pengumpulan tugas. Jadi tidak hanya absensi yang penting dilakukan secara mandiri, tapi dengan pekerjaan secara aktif. Jadi dari situ akan memberikan beberapa hal terkait dengan keputusan untuk membuat atau menentukan nilai mahasiswa. Jadi ada beberapa hal, misalkan ada nilai yang cukup tinggi berkorelasi dengan nilai, misalkan nilai yang baik, yaitu nilai antara A sampai mungkin BC, artinya ada kriteria lulus di sini. Nah, ada kriteria lulus di bagian bawah, sedangkan pada bagian yang lain ada kriteria yang performanya masih kurang untuk mencapai output dari perkuliahan. Untuk itu ada bagian yang kedua, ini biasanya masuk kategori nilai yang rendah, misalkan nilai BC sampai dengan nilai E begitu. Nah, dari kriteria tersebut pada jadwal UAS pada pelaksanaan kelas ini ditentukan untuk semua peserta kelas. Jadi dari sini bisa diketahui suatu trade-off atau batasan. Misalkan di sini untuk batasan untuk nilai BC atau yang di bawahnya ini nanti adalah mahasiswa yang akan mengikuti ujian. Jadi ada mahasiswa dengan kriteria BC sampai dengan E misalkan, ini yang akan mengikuti ujian. Nah, pada jadwal ujian nanti maksimum untuk penilaian itu adalah pada batas ini. Jadi akan ada perlakuan yang berbeda untuk keadilan di kelas. Jadi mahasiswa yang sudah dinilai cukup baik itu dinyatakan lulus pada kriteria-kriteria yang sudah disampaikan terutama oleh dosen pengampu pertama. Yaitu adalah ilustrasinya terkait dengan penilaian. Selanjutnya, siapakah yang akan mengikuti ujian selanjutnya terutama di segmen yang atau bagian yang mendapatkan nilai yang kurang dalam capaian pembelajaran, disampaikan di slide berikut. Ya, ini adalah data, ditunjukkan data NIM mahasiswa ya, terkait dengan pembelajaran yang belum memenuhi output perkuliahan. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah data NIM-nya. Ya, disampaikan juga terkait dengan inisial nama supaya tidak tertukar. Khawatir ada nomor yang tertukar atau NIM yang tertukar, ini mohon dicek oleh peserta kelas, dan ini nanti akan mempersiapkan ujian pada jadwal ini. Ya, jadwalnya adalah 4 Mei jam 9. Jadi nanti akan ada kelas Zoom untuk penjelasan awal, proses absensi dan keterangan nanti akan disampaikan di CX, dan mahasiswa bisa melaksanakan ujian nanti secara online. Nah,
Jadi kurang lebih dari 9 mahasiswa ini ada beberapa hal yang berbeda berkaitan dengan kekurangan dalam capaian pembelajarannya. Untuk itu perlu dilakukan. Nah, berdasarkan keputusan yang dibuat oleh dosen pengampu pertama, dari 9 mahasiswa ini dipersiapkan materi untuk ujian, terutama berkaitan dengan modul B dan modul C. Jadi itu persiapan yang bisa dilakukan pada kelas online atau pada pelaksanaan ujian online. Nah, ke kelas Zoom dan keterangan selanjutnya terkait dengan jadwal UAS ini, ya jadwal UAS ini akan disampaikan pada bagian catatan. Jadi nanti bisa dicek oleh mahasiswa dan itu nanti bisa diikuti pada jadwal ujiannya, terutama untuk mahasiswa 9 mahasiswa ini. Untuk yang lain ya berarti selamat, sudah cukup tenang untuk jadwal ujian ini, tidak perlu dilakukan dan bisa mempersiapkan untuk mata kuliah yang lain, yaitu terutama untuk mahasiswa peserta kelas selain 9 mahasiswa ini. Oke. Ya, 2-3 ketupat lebaran, sampai jumpa. Selamat ujian atau selamat liburan buat yang sudah tuntas. Oke, terima kasih.